Pernahkah kalian bayangin, ondel-ondel masuk ke dunia digital futuristik dan justru jadi pahlawan matematika? Hari ini kisahnya bakalan bikin kalian kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita seru ondel-ondel lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Zat yang mengajarkan manusia ilmu yang tidak mereka ketahui. Teman-teman, ayo tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar. Semoga hati kita selalu lembut dan bercahaya. Jangan lupa juga, mari sama-sama meningkatkan takwa dalam setiap langkah hidup kita. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 5. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ilmu, termasuk matematika dan teknologi, adalah karunia besar yang harus digunakan untuk kebaikan. Tulis juga kalian berasal dari mana di kolom komentar, biar kita makin akrab. Tonton video ini sampai selesai ya, karena ada pertanyaan spesial di deskripsi dan yang jawabnya benar akan diumumkan hadiahnya di akhir. Di jantung kota futuristik bernama Numronopolis, sebuah kota yang dibangun di atas fondasi data, cahaya, dan perhitungan matematis tingkat tinggi, berdirilah sebuah menara pusat data raksasa yang dikenal sebagai Menara Spektrum Utama. Menara ini bukan hanya bangunan biasa, melainkan simbol kecerdasan kolektif, pusat kendali seluruh ritme kehidupan kota, dan tempat di mana informasi mengalir seperti sungai tak pernah berhenti. Struktur menara menjulang tinggi menembus awan digital, memantulkan kilau biru kehijauan dari panel-panel energi yang menutupi seluruh permukaan luar bangunan. Dari kejauhan, menara itu tampak seperti pilar cahaya yang menghubungkan bumi dengan langit yang dipenuhi gelombang elektromagnetik. Di dalam menara tersebut, dua sosok ikonik dari budaya Betawi, ondel-ondel laki-laki dan ondel-ondel perempuan, mengemban peran penting yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh para leluhur mereka. Mereka bukan lagi sekadar simbol budaya yang menghibur masyarakat dalam acara meriah, tetapi telah berkembang menjadi penjaga stabilitas data kota. Wajah mereka yang besar dengan senyum ramah dan warna-warni khas tradisi kini menyatu harmonis dengan teknologi tinggi. Lampu LED halus terpasang di sekitar pinggiran kostum mereka, menimbulkan efek sinar lembut yang menambah aura kehangatan di tengah ruangan berisi mesin canggih. Di sisi mereka, berdirilah robot Zizipus, sebuah robot cerdas dengan desain ramping yang dibuat dari paduan logam ringan dan panel transparan berlapis kristal data. Robot ini diciptakan khusus untuk menangani perhitungan tingkat tinggi, terutama transformasi matematika, seperti Z-Transform. Alat wajib untuk menganalisis sinyal waktu diskrit, memetakan deret data menjadi representasi kompleks, dan memastikan setiap aliran informasi kota tetap stabil serta mudah diprediksi. Lampu-lampu kecil di tubuhnya berkelip mengikuti proses analisis data yang sedang berlangsung. Setiap kali Zizipus memproses informasi penting, seluruh bagian tubuhnya berdenyut halus, seperti detak jantung digital yang memberi tanda bahwa perhitungan sedang terjadi dalam kecepatan yang tak terbayangkan oleh manusia biasa. Suasana di dalam menara pusat data itu tampak seperti sebuah badai cahaya digital yang menari ke segala arah. Lantai, dinding, dan langit-langit memancarkan berkas-berkas hologram transparan yang terus bergerak, memperlihatkan grafik, diagram, dan aliran sinyal yang saling terhubung seperti jejaring saraf raksasa. Garis-garis data melesat dalam bentuk aliran cahaya yang memanjang, membelah udara seperti meteor mini yang berkilau. Setiap kali ada data penting lewat, warnanya berubah. Merah untuk peringatan, biru untuk sinyal stabil, hijau untuk optimisasi, dan ungu untuk pemrosesan tingkat tinggi. Dari jauh, ruangan itu tampak seperti kombinasi aurora borealis dan badai listrik yang dikendalikan oleh tangan-tangan tak terlihat. Di tengah pemandangan luar biasa tersebut,
Ondel-ondel laki-laki berdiri tegap sambil memegang panel kontrol berbentuk gulungan holografik. Setiap sentuhan kecil di permukaan panel itu membuat berkas cahaya menembak ke udara, mengubah parameter, memperbesar grafik, atau menampilkan pola data baru. Ondel-ondel perempuan, dengan gerakan halus namun tegas, mengatur sensor cahaya yang melayang di sekelilingnya, seolah-olah ia sedang memimpin tarian lampu yang peka terhadap perubahan frekuensi kota. Keduanya bergerak harmonis, seperti dua penjaga tradisi yang kini berbaur dengan peradaban digital tingkat tinggi. Robot Zizipus berdiri sedikit ke depan, memindai jutaan titik data yang mengalir melalui udara. Mata elektronik berbentuk lensa ganda itu berputar cepat, menangkap setiap perubahan sinyal sekecil apapun. Tanpa henti Zizipus menghitung, merumuskan, menguraikan, dan kemudian menyatukan kembali potongan-potongan informasi menjadi peta struktural yang mudah dibaca oleh kedua ondel-ondel. Di atas mereka, rumus Z-transform, X, Z, X, Z, melayang-layang dalam bentuk holografik, berputar perlahan seperti cincin kosmik yang bersinar lembut. Rumus itu bukan hanya simbol matematika. Ia adalah kunci bagi seluruh sistem numeronopolis agar tetap berjalan tanpa gangguan. Di bawah cahaya holografik itu, udara terasa mengalir dengan ketegangan halus, seolah menandakan bahwa data sedang berpacu melewati batas kemampuan analisis biasa. Denting-denting digital terdengar di kejauhan, bercampur dengan gumaman lembut mesin pemrosesan yang bekerja tanpa henti. Dari lantai, pulsa-pulsa cahaya muncul secara ritmis, mengikuti pola tertentu yang menunjukkan apakah sistem kota stabil atau terganggu. Setiap denyut kecil itu seakan menjadi bahasa komunikasi antara dunia digital dan penjaga-penjaganya. Bagi orang luar, ruangan ini mungkin terlihat seperti labirin yang tak dapat dipahami. Kombinasi antara seni cahaya, geometri abstrak, dan kecepatan data yang tidak mungkin dikejar oleh pikiran manusia. Namun bagi ondel-ondel dan robot Zizipus, semua itu memiliki makna. Setiap warna, perubahan grafik, atau getaran kecil di udara dapat menunjukkan banyak hal. Pola yang tidak sesuai, deret waktu yang meloncat, sinyal yang melemah, atau tanda awal dari gangguan sistemik yang bisa memengaruhi seluruh kota. Dalam momen itu, ondel-ondel perempuan mengangkat tangannya dan mengatur ulang salah satu sensor, sedangkan robot Zizipus menampilkan pola frekuensi baru yang bergerak seperti garis-garis berlapis. Ondel-ondel laki-laki dengan cepat membaca indikator tersebut, memadankannya dengan data yang ia simpan sebelumnya. Ketiganya bekerja dalam sinkronisasi sempurna, seolah-olah mereka telah melakukan ini bertahun-tahun lamanya. Di luar menara, kota numeronopolis berkilau seperti hamparan permata yang dihidupkan oleh aliran energi tak terlihat. Namun di dalam menara, segala sesuatu jauh lebih intens. Cahaya berputar, sinyal mengalir, dan rumus-rumus matematis bertebaran seperti bintang-bintang digital. Disinilah pusat dari segala hal, dan disinilah kisah menakjubkan ini dimulai. Kisah tentang ondel-ondel yang tidak hanya menjadi penjaga budaya, tetapi juga pahlawan dalam dunia matematika dan teknologi modern, bekerja bahu-membahu dengan robot Zizipus untuk menjaga keseimbangan kota yang bergantung pada aliran data. Tiba-tiba, sistem kota yang sebelumnya berjalan dengan ritme stabil dan harmonis itu mengalami gangguan besar. Gangguan tersebut tidak muncul secara perlahan, tetapi meledak seperti kilatan petir digital di seluruh penjuru menara spektrum utama. Panel-panel data yang biasanya memancarkan cahaya tenang mendadak berkedip-kedip tak beraturan. Aliran informasi yang biasanya mengalir seperti sungai jernih berubah menjadi pusaran turbulensi berwarna merah menyala. Suara peringatan frekuensi rendah berdentang dari sudut ruangan, membuat atmosfer berubah dari damai menjadi penuh ketegangan. Semua indikator menunjukkan ada sesuatu yang salah, sesuatu yang bisa merusak keseimbangan seluruh kota numeronopolis bila tidak segera ditangani.
Penyebab gangguan itu berasal dari perubahan acak pada deret sinyal waktu X, N, sinyal dasar yang menjadi fondasi aliran data kota. Sinyal ini biasanya berjalan stabil dalam pola ritmis yang bisa diprediksi. Namun entah bagaimana, nilai-nilai X, N, mulai melompat-lompat tanpa pola. Ada nilai yang melonjak ke titik ekstrim, kemudian turun drastis hanya dalam beberapa milidetik, lalu mendadak menghilang dari peta sinyal. Kondisi itu membuat frekuensi data bergetar tidak stabil, menciptakan efek bergelombang yang menyebar ke seluruh jaringan. Sinyal yang kacau ini bukan sekadar gangguan biasa. Ia membuat kontrol utama kota kehilangan kemampuan membaca situasi real-time. Ondel-ondel laki-laki merasakan lantai di bawah kakinya bergetar halus, bukan dari mesin mekanik, tetapi dari aliran data yang bergolak seperti ombak raksasa. Panel holografiknya memperlihatkan grafik deret sinyal yang meledak menjadi puncak-puncak tak beraturan. Sementara itu, ondel-ondel perempuan mencoba menghubungkan sensor-sensor cahaya ke jaringan analisis. Namun setiap kali sinyal mulai dibaca, grafik langsung pecah menjadi noise seperti hujan pasir digital. Cahaya warna merah dan jingga berputar-putar dalam pola yang menegangkan, menandakan bahwa sistem kota berada pada ambang batas ketidakstabilan. Di tengah kekacauan itu, robot Ziziphus dengan cepat mengaktifkan mode analisis tingkat tinggi. Lampu-lampu di tubuhnya menyala intens, berganti-ganti antara warna biru tua dan putih terang, sebagai tanda bahwa ia sedang memproses data dalam jumlah yang tak terbayangkan. Kepala robot tersebut menengadah, dan dari proyektor optik di bagian dahi, muncullah sebuah peta holografik besar yang memenuhi langit-langit ruangan. Hologram itu berisi jalur frekuensi berlapis, pola sinyal multidimensi, dan titik-titik koordinat yang saling terhubung. Di tengah layar holografik raksasa itu, muncul satu rumus penting yang berputar perlahan seperti cincin energi. Z-transform, X, Z, X, N, Z. Rumus tersebut bersinar dengan cahaya kebiruan yang tenang, kontras dengan kekacauan data di sekitarnya. Ziziphus menampilkan rumus itu bukan sekadar untuk dekorasi visual, melainkan sebagai inti dari solusi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Transformasi Z adalah alat matematika yang mampu mengubah sinyal waktu diskrit yang sedang kacau menjadi representasi yang jauh lebih teratur dalam domain Z. Dalam domain itulah masalah sinyal dapat dianalisis dengan lebih mudah, lebih terstruktur, dan lebih terprediksi. Robot Ziziphus kemudian memproyeksikan ilustrasi bagaimana Z-transform bekerja pada sinyal yang tidak stabil. Sinyal waktu X, N, yang penuh lonjakan, puncak liar, dan lembah tajam itu berubah menjadi garis-garis titik yang mengarah ke sebuah kurva kompleks yang tampak jauh lebih rapi. Hologram itu memperlihatkan bagaimana setiap elemen X, N, dikalikan dengan Z, lalu dijumlahkan menjadi satu fungsi X, Z. Seolah-olah sinyal yang tadinya seperti ombak liar kini diangkat ke dimensi lain untuk dilihat dari sudut pandang baru. Ondel-ondel perempuan memperhatikan transformasi holografik itu dengan seksama. Meski ia bukan robot matematika, ia memahami bahwa transformasi ini adalah langkah pertama untuk mengembalikan kestabilan kota. Ia melihat bagaimana noise atau kotoran sinyal mulai terpisah dari inti informasinya. Ondel-ondel laki-laki, di sisi lain, melihat grafik dalam domain Z mulai membentuk pola lingkaran dan titik, struktur yang jauh lebih mudah digunakan untuk menganalisis kestabilan sistem. Namun gangguan tidak berhenti begitu saja. Sinyal kacau terus berdatangan seperti gelombang tak berujung. Setiap kali satu batch sinyal terurai, batch berikutnya masuk dengan pola yang lebih tidak karuan. Robot Ziziphus harus memproses ribuan data per detik. Panel di dadanya bergetar halus, menunjukkan betapa besar tenaga komputasi yang sedang ia curahkan. Salah satu grafik menunjukkan sebuah lonjakan sinyal yang begitu besar hingga hampir memecahkan batas tampilan holografik. Jika lonjakan itu tidak ditangani,
area pusat kota bisa mengalami blackout digital, kehilangan sinyal yang berakibat fatal pada transportasi otomatis, distribusi energi, dan bahkan komunikasi antar bangunan. Zizipus meningkatkan skala proyeksi dan menyorot area paling kacau dari deret X, N. Hologram itu memperlihatkan bahwa sumber kekacauan tampaknya bukan dari perangkat keras atau kabel yang rusak, tetapi dari pola sinyal input yang tiba-tiba berubah menjadi acak. Seolah-olah ada badai informasi yang terbentuk di bagian luar kota dan merambat ke inti sistem. Melihat situasi yang semakin memburuk, ondel-ondel laki-laki mendekat ke Zizipus dan bertanya dengan suara tegas namun penuh harap, apakah Z-Transform bisa memetakan sinyal ini sebelum semuanya jatuh? Zizipus menjawab dengan suara mekanis namun tenang. Ya, selama kita bisa menangkap cukup banyak titik sinyal, kita dapat membentuk representasi X, Z, dan menentukan penyebab distorsi. Ondel-ondel perempuan percaya bahwa ini adalah saat di mana kerja sama manusia budaya teknologi diuji. Ia mengaktifkan alat pengumpul data portable, sebuah bulatan cahaya yang melayang di sekelilingnya dan menyerap sampel sinyal yang bertebaran. Cahaya bulatan itu berubah menjadi kombinasi biru dan ungu, menandakan bahwa ia sedang mengumpulkan informasi mentah. Sementara itu, robot Zizipus mulai menggambarkan hubungan antara sinyal yang kacau dan kemungkinan sumber gangguannya menggunakan fungsi X, Z. Titik-titik pol dan zero mulai muncul dalam domain Z, menunjukkan bahwa ada area tertentu di mana sinyal meledak keluar dari batas kestabilan. Dari pola itu, bisa terlihat bahwa gangguan bukan sekadar noise, tetapi kelainan frekuensi yang muncul dari luar sistem usual Numeronopolis. Ruangan itu kini seperti campuran antara kekacauan dan ketenangan ilmiah. Di satu sisi, sinyal-sinyal liar terus berusaha menembus kestabilan menara. Di sisi lain, rumus Z-Transform berdiri tegak di tengah ruang, berputar lambat seperti pilar cahaya yang memberi harapan bahwa segala sesuatu masih bisa diperbaiki. Dengan hadirnya Z-Transform sebagai kompas analitis, harapan untuk memetakan sinyal kacau itu terbuka lebar. Namun perjalanan untuk mengurai gangguan ini masih panjang. Numeronopolis membutuhkan ketelitian, kekuatan pemrosesan, dan kerjasama yang solid dari ondel-ondel serta robot Zizipus untuk menembus misteri sinyal yang mendadak berubah menjadi badai acak. Ondel-ondel perempuan dengan sigap mengarahkan sensor cahaya yang sejak awal sudah melayang mengitari tubuhnya. Sensor-sensor itu berbentuk seperti kelopak bunga transparan yang memantulkan cahaya lembut. Setiap kelopak bergerak mengikuti aliran udara digital yang mengisi ruangan menara spektrum utama. Sensor tersebut tidak hanya melihat sinyal secara visual, tetapi juga membaca intensitas, pola, arah, dan perubahan amplitudo sinyal waktu X, N, yang bergerak liar. Begitu sensor itu diarahkan, garis-garis cahaya yang semula memancar secara acak mulai melamban, seolah-olah terkejut karena diperhatikan dengan begitu serius. Warna merah yang sebelumnya dominan perlahan mulai berpindah pada spektrum kuning, lalu berubah menjadi hijau yang lebih tenang. Ondel-ondel perempuan berdiri mantap. Tubuh besarnya yang dihiasi motif batik khas Betawi bergerak sangat hati-hati agar tidak mengganggu titik-titik sensor yang melayang. Meski terlihat besar dan tradisional, ia memiliki sensitivitas teknologi yang tinggi berkat pelatihan intensif bekerja bersama robot Zizipus. Setiap pergerakannya, bahkan putaran kecil pada pergelangan tangannya, dipadukan secara presisi dengan bacaan sensor. Di layar holografik pribadinya, ribuan nilai data muncul seperti hujan angka. Namun ia tidak panik. Ia sudah terbiasa mengolah berbagai pola cahaya digital yang jauh lebih kompleks di masa-masa sebelumnya. Sementara itu, ondel-ondel laki-laki memegang sebuah alat khusus yang disebut papan komputasi ritmis, semacam tablet holografik yang bekerja mengikuti irama ketukan jarinya. Setiap kali jarinya mengetuk permukaan, muncul angka baru yang melayang dalam bentuk partikel kecil. Ia menghitung nilai-nilai X, N,
satu persatu sambil melihat bagaimana setiap angka itu bergerak menuju garis transformasi. Meski terlihat sederhana, menghitung nilai-nilai itu membutuhkan ketelitian tinggi karena perubahan sekecil apapun dapat memengaruhi kestabilan frekuensi seluruh kota. Data itu harus tepat, terstruktur, dan sesuai urutan agar sinyal dapat berpindah dari domain waktu ke domain Z secara sempurna. Kerjasama mereka benar-benar terlihat seperti tarian yang terarah. Ondel-ondel perempuan menenangkan arus data dengan sensor cahayanya, sementara ondel-ondel laki-laki memetakan nilai-nilai penting yang muncul seketika. Sesekali, keduanya saling memberi isyarat tangan. Meski tanpa kata-kata, mereka memahami apa yang harus dilakukan. Setiap sinyal liar yang berusaha melarikan diri dari pola langsung ditangkap oleh sensor perempuan, lalu diberikan ke laki-laki untuk dihitung nilainya. Dari gabungan itu, terbentuklah serangkaian titik-titik prediktif, yaitu versi teratur dari sinyal yang sebelumnya kacau. Dalam waktu singkat, titik-titik itu mulai muncul rapi di udara. Awalnya hanya beberapa, berwarna kuning pucat dan masih goyah. Namun semakin lama, semakin banyak titik kecil yang sukses terpetakan dengan baik. Titik-titik itu melayang teratur, membentuk garis tipis seperti benang cahaya yang membentang di udara. Mereka berhasil mengubah sinyal berantakan itu menjadi bentuk yang dapat dianalisis. Sebuah capaian penting sebelum data dikirimkan ke robot Sisyphus untuk diproses lebih lanjut. Melihat titik-titik itu berhasil dikumpulkan, robot Sisyphus segera mengaktifkan modul visualisasi tingkat lanjut. Dari bagian punggungnya terbuka 6 bilah kristal data yang memancarkan cahaya biru keperakan. Bilah-bilah itu berputar pelan, memancarkan lingkaran cahaya yang bergerak naik turun. Sementara itu, lensa utama di kepalanya mulai membentuk gambar holografis yang jauh lebih besar, seolah-olah ia sedang melukis langsung di udara. Perlahan namun pasti, hasil dari transformasi sinyal itu muncul sebagai gelombang cahaya biru yang sangat indah. Gelombang itu tidak hanya berfungsi untuk analisis, tetapi juga menjadi bentuk seni digital yang menakjubkan. Ia bergerak seperti ombak laut yang berkilauan di bawah sinar bulan, naik dan turun dengan ritme yang lembut namun penuh energi. Gelombang biru itu memiliki serat-serat cahaya putih di dalamnya, menunjukkan amplitudo dan frekuensi sinyal setelah diproses melalui Z-Transform. Ruangan yang semula dipenuhi cahaya merah menegangkan berubah menjadi lanskap visual yang menenangkan. Gelombang itu tidak hanya indah dipandang, tetapi juga memberikan peta yang sangat jelas bagi semua pekerja data di menara. Mereka bisa melihat pola, titik lemah, dan puncak sinyal dengan jauh lebih mudah. Bagi robot Sisyphus, gelombang ini adalah bukti bahwa proses pemetaan mulai berhasil. Bagi ondel-ondel laki-laki dan perempuan, gelombang itu adalah tanda bahwa kerja keras mereka mulai membuahkan hasil. Gelombang cahaya biru itu menyebar, merambat ke seluruh dinding holografik, membuat ruangan tampak seperti sedang berada di dasar laut digital. Kilauannya memantul pada setiap permukaan, menciptakan efek kedip cahaya yang begitu lembut. Warna birunya berubah-ubah dari muda ke tua, menjadikan ruangan terasa hidup dan bernapas. Setiap kali gelombang itu mencapai puncak, titik-titik kecil bercahaya muncul di atasnya, lalu menari kecil sebelum kembali menyatu dengan garis utama. Itulah representasi dari nilai-nilai X, N, yang sudah terselesaikan. Ondel-ondel perempuan tersenyum lega melihat hasil kerja timnya. Sensor yang masih berputar di sekelilingnya memantulkan warna biru dari gelombang cahaya, menambah kesan bahwa ia seakan berada dalam tarian laut. Ondel-ondel laki-laki juga merasa bangga. Angka-angka yang ia hitung kini berubah menjadi struktur matematis yang kokoh. Gelombang itu tidak hanya sekadar hasil transformasi. Itu adalah bukti bahwa harmoni antara budaya tradisional dan teknologi modern dapat menciptakan keajaiban. Robot Sisyphus memutar kepalanya ke arah mereka berdua, seolah memberi salam hormat dalam bahasa mesin. Ia tahu bahwa tanpa kerja sama keduanya,
transformasi ini tidak akan berjalan mulus. Badai data yang hampir meruntuhkan sistem kota kini berhasil dijinakan menjadi gelombang indah yang bisa dianalisis lebih dalam. Gelombang biru itu menjadi tanda bahwa proses penyelamatan Numronopolis baru saja dimulai, dan mereka bertiga siap melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Sedikit demi sedikit, pola sinyal kota mulai kembali terlihat, seperti kabut yang perlahan tersibak oleh hembusan angin pagi. Pada awalnya, sinyal-sinyal itu masih tampak samar. Sekumpulan garis yang belum memiliki arah pasti, bergerak naik turun tanpa pola yang jelas. Namun seiring berjalannya waktu, setelah melalui proses pemetaan dan transformasi yang dilakukan oleh robot Ziziphus serta dibantu oleh kerja sama kedua ondel-ondel, sinyal-sinyal itu mulai menunjukkan tanda-tanda kestabilan. Garis-garis data yang tadinya liar dan tak beraturan kini bergerak dalam ritme baru, jauh lebih lembut dan terarah. Ruangan yang sebelumnya terasa sesak oleh suara bising sinyal kacau sekarang perlahan berubah menjadi ruang dengan atmosfer yang lebih tenang. Kurva-kurva sinyal tersebut berangsur-angsur membentuk pola stabil, seperti helai pita cahaya yang berayun selaras mengikuti alunan musik yang tidak terdengar. Di atas bayangan holografik raksasa, terlihat bagaimana sinyal yang tadinya penuh lonjakan ekstrim, puncak tiba-tiba, dan lembah dalam kini berubah menjadi kurva lembut yang naik turun secara teratur. Setiap lekukan dalam kurva itu menunjukkan data yang telah melewati proses Z-transform, proses matematika yang membuat sinyal-sinyal kacau itu bisa diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih terkontrol. Transformasi itu bagaikan sebuah filter cerdas yang menyingkirkan gangguan, merapikan informasi, dan menghubungkannya kembali ke dalam jaringan kota dengan cara yang lebih aman dan presisi. Gelombang cahaya biru yang dihasilkan dari transformasi itu perlahan berubah bentuk. Pada awalnya ia tampak seperti laut yang dihantam badai. Gelombang tinggi dan rendah bertabrakan satu sama lain. Namun setelah transformasi mencapai tahap matang, gelombang itu berubah menjadi aliran cahaya yang mengalun seperti sungai bening. Cahaya biru tersebut menyebar ke seluruh ruangan, memantul pada dinding dan lantai berbahan kristal data, menciptakan pantulan berlapis-lapis yang seakan memperlihatkan dimensi lain dari informasi kota Numronopolis. Di titik ini, para ondel-ondel benar-benar tertegun. Mereka melihat sendiri bagaimana sesuatu yang tampak begitu kacau, begitu rumit, dan begitu menakutkan dapat berubah menjadi tampilan visual yang indah dan menenangkan. Ondel-ondel perempuan meletakkan tangannya di dada, kagum melihat bagaimana sensor cahaya melaporkan kestabilan sinyal yang terus meningkat. Ondel-ondel laki-laki mengamati titik-titik angka yang sebelumnya berhamburan di udara kini terhubung menjadi jaringan informasi yang solid. Mereka berpandangan sejenak, tatapan yang penuh rasa syukur dan kelegaan. Seolah keduanya menyadari bahwa usaha mereka tidak sia-sia. Robot Ziziphus, meski tidak memiliki ekspresi manusia, menunjukkan tanda-tanda keberhasilan melalui pola cahaya yang mengalir di tubuh mekanisnya. Cahaya-cahaya itu bergerak dalam ritme yang teratur, menandakan bahwa algoritma stabilitas kini berjalan sempurna. Di bagian dada robot, muncul diagram garis yang menggambarkan bagaimana nilai-nilai X, N, berhasil diterjemahkan menjadi X, Z, yang stabil dan terkendali. Dengan analisis itu, Ziziphus memastikan bahwa pusat kontrol kota dapat mulai memulihkan fungsi-fungsinya satu persatu. Frekuensi yang semula kacau, bergerak seperti badai digital yang tidak dapat dikendalikan, kini berubah menjadi kurva yang lembut dan rapi, menunjukkan bahwa sistem kembali menemukan keseimbangannya. Setiap titik, setiap puncak, dan setiap lembah dalam kurva itu memancarkan sinyal positif bahwa proses pemurnian sinyal berhasil dilakukan. Gelombang biru yang melintas, yang sebelumnya berdenyut cepat seperti nadi yang panik, kini berdenyut lebih pelan dan stabil, bagaikan napas kota yang perlahan kembali normal. Bagi kedua ondel-ondel, pengalaman ini lebih dari sekadar tugas teknis.
Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sesuatu yang dianggap sebagian orang sebagai ilmu yang kering, kompleks, dan tak menarik, matematika tingkat tinggi, ternyata bisa menjadi penyelamat kota. Matematika yang rumit itu, ketika divisualisasikan melalui hologram dan cahaya, berubah menjadi seni indah penuh keajaiban. Gelombang biru yang berpendar lembut itu serupa kanvas raksasa yang dilukis oleh tangan tak terlihat. Tangan yang menggenggam rumus, persamaan, dan prinsip transformasi sinyal. Ondel-ondel perempuan terpesona melihat bagaimana garis-garis cahaya itu menyatu membentuk pola simetris. Bagi dirinya yang terbiasa dengan dunia seni budaya, sinyal matematis itu justru terlihat seperti motif batik. Hanya saja motifnya terbentuk dari frekuensi dan amplitudo, bukan dari tinta dan kain. Ondel-ondel laki-laki pun merasakan hal serupa. Dia membayangkan gelombang cahaya itu seperti gambaran modern dari Gambang Kromong, ritmis, indah, dan penuh harmoni, hanya saja yang dimainkan bukan alat musik, melainkan rumus transformasi. Ketika pola sinyal mulai sepenuhnya stabil, ruangan dalam menara seperti berubah sifat. Tidak ada lagi ketegangan yang menghantui setiap sudut. Cahaya merah peringatan padam, digantikan cahaya biru dan hijau yang menenangkan. Suara low frekuensi alarm berhenti. Sistem kontrol kota kembali menyala satu persatu, seperti lampu yang hidup berderet sepanjang koridor panjang. Di layar utama, indikator kesehatan kota menunjukkan peningkatan drastis. Sebuah tanda bahwa gangguan besar itu telah berhasil diatasi. Sementara itu, gelombang cahaya yang indah itu tetap berpendar di udara. Ia menjadi penanda kemenangan kecil dalam perjalanan panjang menjaga stabilitas Numeronopolis. Bagi seluruh tim, terutama kedua ondel-ondel yang berada di garis depan, momen ini menjadi bukti bahwa perpaduan tradisi, teknologi, dan matematika dapat menciptakan keajaiban. Tanpa Z-transform, tanpa pola kerja sama, dan tanpa ketekunan dalam membaca sinyal satu persatu, kota itu mungkin telah tenggelam dalam kekacauan digital. Keduanya pun saling tersenyum puas. Tidak hanya karena kota selamat, tetapi karena mereka melihat sendiri keindahan yang lahir dari ilmu yang sering dianggap membingungkan. Matematika yang rumit benar-benar bisa berubah menjadi cahaya. Cahaya yang bukan hanya menerangi ruangan, tetapi juga menyelamatkan keseimbangan seluruh kota. Ketika gelombang digital kembali normal, kota Numeronopolis berkilau seperti aurora yang hidup. Udara di atas gedung-gedung tinggi berubah menjadi tirai cahaya yang bergeser perlahan, memancarkan berbagai gradasi warna mulai dari biru lembut, ungu pekat, hingga emas keperakan yang mengalir seperti tinta bercahaya. Cahaya-cahaya itu tidak lagi tampak sebagai sinyal kacau yang berloncatan tanpa arah, melainkan telah membentuk pola-pola harmonis yang menunjukkan bahwa seluruh sistem data kota akhirnya kembali sinkron. Para warga yang selama beberapa jam sebelumnya hidup dalam ketidakpastian kini keluar dari rumah, kantor, toko, dan pusat penelitian mereka untuk menyaksikan pemandangan luar biasa di langit. Pemandangan yang hanya muncul ketika semua jaringan sistem Numeronopolis bekerja dengan sempurna. Di pusat kota, layar-layar holografik menampilkan pesan besar. Stabilitas telah dipulihkan. Sinkronisasi global 100%. Muncul pula gelombang tepuk tangan dari berbagai penjuru alun-alun. Anak-anak berlari sambil menunjuk ke langit holografik yang bersinar, sementara orang dewasa saling mengabadikan momen itu melalui perangkat pribadi mereka. Beberapa ilmuwan bahkan mencatat perubahan intensitas cahaya dan menyimpannya sebagai data historis, karena fenomena semacam ini sangat jarang terjadi, bahkan dianggap sebagai simbol keberhasilan luar biasa bagi kota yang hidup dari teknologi matematika dan transformasi sinyal ini. Sementara itu, ondel-ondel laki-laki dan perempuan berdiri di pelataran balkon menara data utama. Dari tempat tinggi itu, mereka bisa melihat seluruh kota seolah sedang dibungkus dalam pelukan cahaya. Wajah mereka memancarkan kelegaan yang mendalam. Sepanjang misi, mereka telah berkutat dengan sinyal-sinyal yang liar,
pola frekuensi yang berubah-ubah, serta nilai-nilai yang harus dihitung ulang berkali-kali karena tidak ada stabilitas yang bisa dijadikan patokan. Kini, semua usaha keras itu terbayar dengan keindahan visual yang tidak hanya menyenangkan mata, tetapi juga menyentuh hati mereka. Robot Zizipus yang berdiri di sisi mereka tampak mengeluarkan suara dengungan halus pertanda ia sedang melakukan proses finalisasi laporan. Lampu-lampu kecil di tubuh logamnya berkedip dengan ritme teratur. Kini jauh lebih harmonis dibandingkan beberapa jam sebelumnya ketika sinyal kacau membuat sebagian sensor internalnya bekerja lebih keras dari biasanya. Setelah selesai memproses data, ia menatap kedua ondel-ondel dengan pancaran cahaya biru lembut dari mata digitalnya dan berkata, "Kalian luar biasa. Tanpa intervensi cepat dan ketelitian kalian menghitung setiap titik data, pemulihan sistem ini mungkin akan memakan waktu lebih lama." Ondel-ondel perempuan tersenyum, wajah topengnya tampak berkilau diterangi pantulan cahaya holografik kota. "Tapi kamu juga tak kalah hebat, Zizipus," katanya. "Visualisasimu membuat kami bisa melihat pola awal dari sinyal yang kacau itu. Tanpa gambaran jelas dari transformasi ZMU, semua nilai yang kami hitung hanya akan menjadi angka tak berarti." Ondel-ondel laki-laki mengangguk setuju, lalu berkata, "Hari ini bukan hanya tentang matematika. Ini tentang bagaimana kita memadukan kemampuan kita. Kamu dengan pengolahan dan representasi sinyal, kami dengan kemampuan membaca, menganalisis, memahami, dan menginterpretasikan setiap perubahan kecil. Kerja sama kita telah menyelamatkan seluruh kota." Robot Zizipus memproyeksikan hologram kecil di hadapan mereka. Gelombang sinyal halus berwarna biru, bentuk final dari sinyal kota yang telah distabilkan. Ini adalah jejak terakhir dari transformasi hari ini. Jika gangguan serupa muncul lagi, kita akan memiliki pola dasar untuk merespons lebih cepat. Di bawah menara, warga Numeronopolis semakin ramai berkumpul. Beberapa musisi kota bahkan menggunakan instrumen digital mereka untuk menyelaraskan musik dengan ritme sinyal stabil, menciptakan komposisi musik ambient yang bergelombang lembut, seakan-akan seluruh kota sedang bernyanyi bersama dalam harmoni. Lampu-lampu bangunan berubah mengikuti tempo, memantulkan semangat kemenangan yang menyebar ke setiap sudut. Di sudut lain kota, para teknisi sistem berkumpul di pusat kendali, memeriksa ulang setiap modul yang sebelumnya terkena dampak gangguan. Mereka menemukan bahwa beberapa node data sempat mencapai tingkat ketidakstabilan ekstrim. Namun berkat pemetaan Z-Transform yang dilakukan tim utama, penyimpangan itu dapat dikendalikan sebelum berkembang menjadi kerusakan besar. Para teknisi itu kemudian mengirimkan pesan apresiasi langsung kepada ondel-ondel dan Zizipus, mengakui betapa krusialnya tindakan mereka dalam menjaga kota tetap aman. Sementara suasana bergemuruh dengan kebahagiaan, seorang anak kecil mendekati patung holografik yang menggambarkan matematika sebagai aliran cahaya. Ia bertanya kepada ibunya, "Bu, apakah matematika benar-benar bisa menyelamatkan kota?" Sang ibu tersenyum lembut dan menjawab, "Tentu saja. Matematika adalah bahasa yang bisa dipahami oleh semua mesin dan sistem. Dengan matematika, kita bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat, memprediksi perubahan, dan menciptakan solusi. Kita semua beruntung punya pahlawan yang menguasainya." Di atas, ondel-ondel laki-laki yang mendengar percakapan itu tak bisa menahan senyumnya. Ia merasa bahagia karena apa yang mereka lakukan bukan hanya menyelamatkan sistem, tetapi juga memberi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk mencintai ilmu pengetahuan. Tidak lama kemudian, sistem kota mengeluarkan sinyal lembut yang menandai bahwa seluruh modul telah kembali ke performa optimal. Suara itu menyebar ke seluruh penjuru kota, memberi tanda resmi bahwa kondisi krisis telah berakhir total. Robot Zizipus menatap dua sahabatnya dan berkata, "Sepertinya tugas kita hari ini sudah selesai." "Oh ya," jawab ondel-ondel perempuan sambil tertawa kecil. "Aku rasa kita masih punya satu tugas lagi." "Apa itu?" tanya Zizipus. "Kita harus merayakan keberhasilan ini bersama seluruh kota."
Ondel-ondel laki-laki mengangkat tangan dengan penuh semangat. Benar, kita harus ikut merasakan kebahagiaan ini. Mereka bertiga turun dari menara melalui platform gravitasi rendah yang melayang turun perlahan. Begitu mencapai alun-alun, warga langsung menyambut mereka dengan sorakan, musik, dan pancaran cahaya yang mengikuti gerakan mereka. Orang-orang menghampiri, memberi ucapan terima kasih. Bahkan beberapa anak meminta Ziziphus untuk menampilkan hologram sinyal biru yang telah mereka lihat sebelumnya. Di tengah keramaian itu, ondel-ondel dan robot Ziziphus saling memandang. Mereka tidak butuh kata-kata untuk memahami perasaan masing-masing. Perasaan bahagia karena telah melewati tantangan besar, bangga karena berhasil menyelesaikan masalah yang tampaknya tidak terpecahkan, dan bersyukur karena hubungan kerja sama mereka semakin kuat. Hari itu, di tengah gemerlap cahaya Numeronopolis yang bersinar seperti aurora, mereka membuktikan bahwa kerja sama, ilmu pengetahuan, pemahaman matematika yang dalam, dan ketekunan tanpa henti bukan hanya mampu menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga mampu menyelamatkan dunia. Dan di atas langit kota yang berkilau, gelombang sinyal biru yang lembut melengkung, seakan memberi salam kemenangan. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tetaplah bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Jangan lupa bertakwa, dan semoga Allah menjadikan kalian dermawan yang punya emas 24 karat sebanyak 999 Gogol Plexton. Angka yang bahkan lebih besar dari jumlah atom di alam semesta. Emas itu semoga bisa dibagikan kepada rakyat dengan keberkahan Ma'al, afiah bagi yang menjawab pertanyaan dengan benar. Kalau salah jawab, tidak apa-apa, semoga Allah selalu memberi kesehatan dan keberkahan untuk kalian. Tulis juga di komentar, judul apalagi tentang ondel-ondel yang ingin kalian lihat di episode berikutnya.